Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ilmi dari kelas 10 MPLB 2. Saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari bab 2 perkembangan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0. Sejarah perkembangan revolusi. Dalam perkembangannya diawali dari industri manufaktur di Inggris pada tahun 1760 sampai dengan 1840 yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang menggantikan tenaga manusia ke dalam tenaga mesin. Ciri 4.0. Menurut tulisan Kusno Hadi Widyaiswara LPM Jatim yang diunggah pada tanggal 21 Februari 2019 menyebutkan ada 3 ciri yang membedakan ciri revolusi industri 4.0 dengan ciri revolusi industri sebelumnya adalah A. Inovasi. Keberadaan dan kemajuan setiap kantor dan instansi terlihat dari kapasitas anggotanya melakukan inovasi. B. Otomasi. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak. Berbagai jenis pekerjaan akan mengalami disrupsi atau digantikan oleh tenaga mesin. Dan C. Transformasi. Dukungan siber internet dalam era digitalisasi ini akan mendorong transformasi informasi yang begitu cepat terjadi. Dampak dan tantangan revolusi industri 4.0. 1. Dampak sosial. 2. Dampak politik. Dan 3. Dampak ekonomi. Konsep kantor modern. Keberadaan kantor di era digitalisasi saat ini tetap masih dibutuhkan, bukan berarti fungsi kantor tersebut akan hilang. Setiap kegiatan atau layanan bisnis yang dilakukan akan tetap membutuhkan prosedur atau sistem baik. Fungsi kantor yang diaplikasikan dalam layanan bisnis adalah 1. Merancang sistem baik. 1. Merancang sistem dan prosedur kantor. 2. Mengendalikan formulir kantor. 3. Mengendalikan karyawan kantor. Melaksanakan hubungan masyarakat. Teknologi perkantoran. Era digitalisasi sekarang ini, penggunaan teknologi menjadi hal wajib dibutuhkan dalam upaya mempercepat dan mempermudah pekerjaan kantor. Penggunaan teknologi akan memberikan peran dalam penyimpanan data dalam lebih banyak dan lebih aman, rapi dan terstruktur. Manfaat teknologi perkantoran. A. Sistem kantor berjalan lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses layanan kantor dapat diperoleh pelanggan dengan ukuran waktu dan berbagai jenis layanan dapat dilakukan. B. Akurasi data akan terjamin. Akurasi dan keamanan data terjamin melalui teknologi. Data dibutuhkan dapat cepat kita akses. C. Komunikasi antar unit dan bagian atau bahkan kantor cabang yang letaknya terpisah dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. D. Pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. E. Penyimpanan dapat cepat dikelola dengan baik. Jenis teknologi kantor. Jenis perangkat lunak dan aplikasi yang sering digunakan dalam teknologi perkantoran adalah 1. Microsoft Office, voicemail. 3. Kalender elektronik. 4. Konferensi audio. 5. Otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor adalah penggunaan teknologi atau peralatan kantor secara yang dilengkapi dengan elektrik atau aplikasi dalam pekerjaan kantor untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Tujuan otomatisasi. A. Menggabungkan teknologi perkantoran penerapan teknologi. B. Memperbaharui
proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. C. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. D. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan manajer. D. Mendukung pengambilan keputusan dengan baik dan lebih cepat. Manfaat otomatisasi kantor: membantu dalam menjalin relasi yang baik. B. Membantu pemecahan masalah. Semakin banyak dan lancarnya layanan bisnis, semakin berkembang yang akhirnya berujung pencapaian keuntungan. Dampak positif otomatisasi kantor: 1. Penanganan informasi menjadi lebih mudah. 2. Waktu kerja lebih cepat. 3. Pelayanan perkantoran lebih luas. 5. Pekerjaan lebih menjadi ringan. Dampak negatif dari otomatisasi kantor: 1. Ketergantungan terhadap mesin. 2. Timbulnya masalah kesehatan yang disebabkan oleh radiasi monitor atau layar smartphone. 3. Berkurangnya interaksi langsung sesama karyawan. Konsep lingkungan kantor: lingkungan kerja yang menyenangkan akan mempengaruhi dalam bekerja sehingga membawa dampak pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efisien dan efektif. Manfaat lingkungan kantor: A. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkat kesehatan. C. Mengurangi kelelahan dan meningkatkan semangat karyawan dan lain-lain. Kantor. Unsur ergonomik kantor: ergonomik diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai bab 2 manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.